Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar teman-teman sekalian? Kembali lagi bersama saya Muhammad Isniuddin di channel kita ini. Baiklah, pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai materi daur biokimia yang ditugaskan oleh ibu kita, Ibu Khairiat Rozes, pada mata kuliah biogeografi. Nah, di dalam daur biokimia ini teman-teman sekalian, ada beberapa macam-macam daur atau siklus. Yang pertama yaitu daur nitrogen atau siklus nitrogen. Nah, daur nitrogen adalah pergerakan nitrogen di alam, baik melalui bagian biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau makhluk tidak hidup dari suatu ekosistem. Nah, dalam atmosfer nitrogen itu juga berbentuk gas N2 sangatlah melimpah, namun makhluk hidup tidak dapat langsung menggunakannya. Untuk siklus nitrogen itu ialah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non biologis. Nah, beberapa proses penting pada siklus nitrogen ini teman-teman adalah diantaranya fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Nah, kita akan membahas proses-prosesnya. Yang pertama ialah fiksasi nitrogen. Nah, pada proses daur nitrogen itu dimulai dengan fiksasi nitrogen. Ialah proses perubahan nitrogen dari atmosfer menjadi amonia. Nah, selanjutnya yaitu nitrifikasi. Untuk proses nitrifikasi ini ialah proses oksidasi biologis amonia dengan oksigen menjadi amonium. Nah, kemudian nitrit dan diikuti oleh proses oksidasi nitrit menjadi nitrat. Degradasi amonia yang menjadi nitrit ini dikenal dengan nitrifikasi. Selanjutnya yaitu asimilasi nitrogen. Di dalam asimilasi nitrogen ialah proses pembentukan senyawa nitrogen organik, misalnya itu asam amino dari senyawa nitrogen anorganik setelah proses nitrikasi oleh bakteri tanaman dan menyerap nitrogen dalam wujud nitrat. Nah, selanjutnya yaitu amonifikasi. Untuk amonifikasi ialah proses sisa-sisa tanaman serta limbah terurai oleh organisme kemudian menghasilkan amonia. Mikroorganisme dalam tanah akan mengurai bahan organik yang mati untuk dijadikan energi dan menghasilkan amonia serta senyawa dasar sebagai bentuk atau produk sampingan. Nah, terakhir yaitu proses denitrifikasi. Untuk denitrifikasi ini teman-teman ialah proses reduksi nitrat yang berubah menjadi gas nitrogen dalam siklus nitrogen. Nah, denitrifikasi ini dilakukan oleh bakteri seperti Pseudomonas dan Clostridium pada kondisi anaerobik. Nah, itulah tadi mengenai daur nitrogen. Untuk contoh dari daur nitrogen ini teman-teman seperti saat makhluk hidup itu mati, baik itu tumbuhan, hewan maupun manusia, serta termasuk kotoran makhluk hidup akan melepaskan nitrogen organiknya. Nah, nitrogen ini akan dikonversi oleh bakteri menjadi amonium. Nah, proses inilah yang kita sebut dengan mineralisasi. Contoh selanjutnya itu bisa nitrogen juga terdapat di lautan akibat limpasan air tanah dan hujan. Nitrogen sampai ke lautan melalui proses presipitasi kemudian mengalami fiksasi yang dilakukan oleh bakteri yang bernama Cyanobacteria. Setelah tahap fiksasi, nitrogen dalam bentuk biologis bermanfaat bagi mikroorganisme fitoplankton. Nah, itulah tadi mengenai daur nitrogen, prosesnya dan contohnya. Kita ke selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai daur fosfor. Nah, untuk daur fosfor teman-teman ialah salah satu jenis biokimia selain siklus air, siklus karbon, siklus oksigen, siklus nitrogen, dan siklus sulfur yang terjadi di bumi. Nah, untuk siklus fosfor ini merupakan sebuah rangkaian pergerakan fosfor yang melalui bidang ekosistem, litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Nah, dalam daur fosfor ini, siklus biokimia yang menggambarkan pergerakan fosfor melalui bidang ekosistem, yaitu bidang apa saja? Yang pertama yaitu
melalui litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Nah, fosfor adalah nutrisi mineral paling penting untuk semua tanaman dan hewan. Nah, selanjutnya yaitu di dalam alam atau suatu ekosistem alam, fosfor itu memiliki dua bentuk senyawa. Yang pertama itu senyawa fosfat organik, yaitu senyawa yang terkandung dalam kandungan makhluk hidup seperti kita, manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Yang kedua itu senyawa fosfat anorganik, yaitu senyawa fosfat yang ada dalam benda mati dalam suatu lingkungan seperti tanah, batu, dan juga air. Nah, selanjutnya yaitu proses daur fosfor atau siklus daur fosfor. Yang pertama dimulai dengan pelapukan batuan, teman-teman. Nah, siklus fosfor diawali dari sumber utama yang dijumpai dalam batuan melalui proses pelapukan. Nah, pelapukan tersebut secara alami dipengaruhi dengan faktor hujan. Apabila cuaca dan hujan itu sering terjadi atau selalu menimpuk ke batuan, maka dia akan melalui pelapukan. Nah, pada saat batuan yang mengandung fosfor terkena air hujan, maka akan langsung melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya yaitu penyerapan oleh tanaman dan hewan. Fosfat yang sudah terkandung dalam tanah tadi akan digunakan oleh tumbuhan seperti jamur dan mikroorganisme sekitarnya. Sedangkan pada hewan, herbivora, dan manusia akan menyerap fosfor yang terkandung pada tanaman saat mengonsumsinya. Nah, pada hewan karnivora, fosfor akan didapat pada saat hewan tersebut memangsa hewan karnivora. Yang ketiga yaitu dekomposisi. Nah, berikut fosfor akan kembali ke alam atau lingkungan melalui proses penguraian atau dekomposisi. Nah, fosfor yang udah masuk dalam tanaman atau hewan akan diurai oleh dekomposer saat tanaman atau hewan tersebut mati. Nah, maka fosfor organik akan kembali ke tanah atau air. Proses daur fosfat dilanjutkan oleh peran bakteri dalam tanah yang akan memecah bahan organik jadi bentuk fosfat yang bisa diserap tanaman, dan proses ini dinamai dengan mineralisasi. Itulah tadi proses daur fosfor. Selanjutnya yaitu kita membahas mengenai daur belerang. Nah, atau daur belerang atau siklus belerang ini atau yang bisa sebut dengan sulfur ialah salah satu bentuk daur biokimia, yaitu perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat dan kembali lagi menjadi hidrogen sulfida lagi. Nah, sulfur di alam ditemukan dalam berbagai bentuk. Nah, dalam tanah sulfur ditemukan dalam bentuk mineral, di udara dalam bentuk gas sulfur dioksida, dan di dalam tubuh organisme sebagai penyusun protein. Nah, untuk siklus dari atau proses daur belerang ini dapat kita temui yang pertama yaitu tahapan pertama. Siklus daur sulfur itu diawali dengan adanya aktivitas gunung berapi yang masih aktif. Bisa juga karena adanya industri batubara yang digunakan sebagai bahan bakar berupa gas SO2. Nah, zat sulfur atau belerang secara alami akan naik ke atas dengan membentuk awan hingga terbentuklah hidrolisis atau air atau H2SO4 yang mengakibatkan terjadinya kondensasi. Nah, peristiwa inilah dikenal dengan hujan awan karena kondensasi mampu menurunkan hujan. Yang ketiga yaitu prosesnya setelah hujan awan turun akan kembali masuk ke dalam tanah menjadi sulfat yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Yang keempat yaitu sulfur yang berupa bentuk anorganik SO4 di dalam tanah atau tanah akan berpindah ke tumbuhan. Proses ini disebut dengan penyerapan sulfat yang menggunakan akar dari tumbuhan tersebut. Yang kelima yaitu pada umumnya sulfur akan direduksi oleh bakteri kemudian menjadi senyawa sulfida. Namun terkadang juga bisa dalam bentuk lainnya seperti hidrogen sulfida atau sulfur dioksida. Selanjutnya yaitu dalam proses daur sulfur atau daur belerang ini dibantu oleh unsur organisme lain. Tujuannya ialah untuk menguraikan senyawa menjadi sebuah unsur-unsur. Nah, itulah tadi mengenai daur belerang. Kita masuk ke daur biokimia lainnya yaitu daur karbon. Untuk siklus karbon atau daur karbon itu adalah siklus biokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi.
Nah, dalam siklus ini terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Apa saja sih reservoir itu? Ialah yang pertama atmosfer, yang kedua itu biosfer terestrial dan lautan dan juga sedimen. Oke, untuk proses daur karbon itu dapat kita amati dilakukan oleh organisme secara alami, yaitu pertama fotosintesis. Untuk fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan, energi matahari itu dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat. Nah, proses ini dinamakan dengan photosynthetic acid radiation atau PAR. Dari proses tersebut, radiasi matahari diubah menjadi energi kimia oleh ikatan molekul karbon yang diperoleh dari gas CO2 atau karbon dioksida yang terdapat pada udara dan air. Nah, hasil dari fotosintesis tersebut adalah senyawa glukosa, atom karbon, 12 atom hidrogen, 6 atom oksigen. Nah, dapat dikatakan bahwa molekul karbon pada nantinya akan dimanfaatkan bagi pohon untuk tumbuh dan berkembang, bertahan hidup dan berkembang biak. Nah, yang kedua ya prosesnya yaitu respirasi. Respirasi tidak hanya dilakukan oleh makhluk hidup seperti hewan dan manusia. Respirasi pada tumbuhan merupakan proses kebalikan dari fotosintesis, di mana proses ini terjadi di stomata dan mulut daun untuk mengubah bahan makanan tumbuhan menjadi energi. Nah, stomata tumbuhan akan menyerap oksigen O2 dan mengeluarkan hasil berupa karbon dioksida CO2, sedangkan respirasi pada manusia dan hewan yaitu suatu rangkaian proses dimulai dari menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, energi ATP merupakan energi yang diperlukan bagi seluruh sel-sel tubuh. Itulah tadi mengenai si proses daur karbon. Selanjutnya yaitu daur air. Untuk daur air ini atau siklus daur air ialah siklus hidrologi, dinamakan juga hidrologi. Ialah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Nah, pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut, dapat berjalan secara terus-menerus. Nah, air berevaporasi kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, salju, hujan es, dan hujan salju, sleet, hujan gerimis, atau kabut. Nah, untuk prosesnya yaitu terdapat 3 proses utama siklus air atau siklus hidrologi yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama yaitu evaporasi atau transpirasi. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan proses penguapan air yang berasal dari laut, sungai, danau, dan badan air lainnya. Nah, sedangkan transpirasi merupakan pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Pada prinsipnya keduanya sama karena merupakan proses perubahan zat cair menjadi gas yang akan berkumpul di atmosfer. Yang kedua itu kondensasi. Kondensasi ini ialah proses perubahan air dari gas menjadi air cair atau kita kenal dengan istilah pengembunan. Nah, yang merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Pada siklus hidrologi, kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan. Akibat adanya kondensasi, air akan berkumpul berbentuk awan hitam dan yang siap sebagai hujan ketika mencapai titik jenuh. Itulah jadi kondensasi. Yang terakhir yaitu presipitasi. Ialah produk dari kondensasi. Presipitasi dapat terjadi karena adanya pendinginan dan penambahan uap air sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Nah, ketika awan tidak mampu menampung banyaknya air tersebut, maka air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Itulah mengapa hujan yang sangat lebat itu ialah mengandung air yang sangat banyak. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai macam-macam daur biokimia. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, umumnya bagi diri saya sendiri dan khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya kepada teman-teman sekalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan dalam penjelasan ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.